Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabdia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7 unit 1. Hari ini saya akan membuat podcast yang bertemakan dengan haki, hukum hak kekayaan intelektual dan hak-hak yang dilindungi oleh haki. Selanjutnya, peraturan haki menurut hukum di Indonesia dan kajian menurut hukum Islam. Haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk atau jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dan haki juga suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok. Selanjutnya yaitu hak cipta. Hak cipta ialah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas, yaitu hak terkait. Hak terkait ialah hak eksklusif yang diberikan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan. Contoh hak terkait ialah seorang pencipta lagu dan lagu tersebut dinyanyikan oleh orang lain, maka si pencipta lagu mendapatkan perlindungan hak cipta, sedangkan si penyanyi mendapat perlindungan hak terkait. Jangka waktu perlindungannya ialah pencipta mendapatkan perlindungan seumur hidup dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, sementara si penyanyi hanya mendapatkan 50 tahun setelah diluncurkan lagu tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 20 tentang hak terkait. Selanjutnya hak merek ialah sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek. Hak merek harus didaftarkan dan memiliki jangka waktu selama 10 tahun. Jenis hak merek yaitu merek dagang, contohnya seperti Samsung, Ale-Ale, merek jasa, contohnya seperti JNT, JNE, merek kolektif yaitu merek yang mirip, contohnya seperti Oreo, Gori-Gorio. Selanjutnya, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis juga termasuk dalam faktor alam. Indikasi geografis juga suatu strategi bisnis di mana dapat memberikan nilai tambah komersial setiap suatu produk. Hak paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemunya di bidang teknologi. Investor ialah penemu hasil, invensi ialah hasil temuan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten terbagi dua, yaitu pertama, paten biasa yaitu seperti blender, lampu, dan memiliki jangka waktu perlindungan 20 tahun, sedangkan paten sederhana yaitu seperti ulekan ataupun sepeda yaitu memiliki jangka waktu 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Perlindungan variasi tanaman dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, PFT adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemegang tanaman, jenis tanaman, dan jangka waktu tanaman musiman 20 tahun, contoh seperti padi, timun, cabai, dan tanaman tahunan selama 20 tahun, contoh mangga, rambutan, durian. Dan pendaftaran PVT ialah kepada Pusat PVT Kementerian Pertanian, dan bagi pelanggar PVT ialah dikenakan sanksi penjara 7 tahun dan denda 2.500.000.000 rupiah. Selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu ialah suatu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu elemen tersebut aktif. Desain tata letak sirkuit terpadu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang diberikan oleh negara dan memiliki jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu ialah selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya, desain industri. Desain industri ialah desain 2 atau 3 dimensi dan dapat diajukan dalam pola 2 atau 3 dimensi. Hak pemegang hak desain industri ialah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimiliki dan untuk
melanggar orang lain yang tanpa persetujuannya dalam membuat, memakai, menjual, dan lain-lain. Jangka waktu perlindungan desain industri ialah 10 tahun dari tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang tidak boleh didaftarkan dan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, atau informasi lain bidang teknologi atau bisnis yang bersifat ekonomi. Rahasia dagang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia dagang adalah sebuah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum. Selanjutnya yaitu semua bagian daripada haki dapat dialihkan dengan cara warisan, hibah, wasiat, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekian dari podcast hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.